Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kisah ini bercerita tentang beberapa hari setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah Bilal menghadap Khalifah Abu Bakar. Bilal berkata, "Wahai Khalifah, aku akan meminta izin." Abu Bakar bertanya, "Minta izin apa wahai Bilal?" Bilal menjawab, "Wahai Abu Bakar, aku minta izin untuk tidak lagi mengumandangkan azan di masjid ini." Mendengar itu, Abu Bakar berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menghentikan atau mengganti orang-orang yang sudah diangkat oleh Rasulullah." Bilal kemudian tetap bersikeras memohon kepada Abu Bakar untuk tetap mundur dari tugasnya menjadi muazin. Abu Bakar sekali lagi menegaskan, "Tidak Bilal, kamu tidak boleh berhenti azan di Masjid Nabawi ini. Kecuali engkau punya alasan yang jelas kenapa engkau tidak mau azan lagi di sini." Akhirnya Bilal pun mengutarakan alasannya sambil meneteskan air mata. Bilal menatap ke arah menara masjid tempat di mana Bilal mengumandangkan azan. Lalu Bilal menatap kubur Nabi yang mana dulu itu adalah kamar Nabi Muhammad. Kemudian Bilal berkata dengan suara yang bergetar, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu dalam mengumandangkan azan. Sebelumnya aku membangunkan Nabi dulu di kamarnya dan kemudian kami bersama-sama menuju ke masjid untuk sholat. Namun juga terkadang sebaliknya. Nabi yang datang ke rumahku dan kami sama-sama berjalan menuju masjid. Kemudian aku naik ke atas menara dan menghadap kiblat. Sebelum azan aku menoleh dulu pada Nabi yang sejak tadi melihatku. Kemudian aku azan. Setelah itu aku turun dari menara dan disambut oleh Rasulullah." Wahai Abu Bakar, kebiasaan itu aku lakukan setiap hari 5 kali dan berulang hingga bertahun-tahun. Keadaan itu selalu membuatku bersedih karena sekarang tidak ada lagi sosok yang menyamai beliau. Sehingga sekarang aku tidak mampu lagi melakukan azan karena aku sangat bersedih atas kepergian Nabi. Mendengar cerita itu, Abu Bakar pun menangis dan mengizinkan Bilal untuk tidak lagi jadi muazin Nabawi. Namun dalam hati Abu Bakar, sebenarnya keberatan jika Bilal harus berhenti menjadi muazin Nabawi. Dan setelah mendapatkan izin dari Abu Bakar, Bilal memutuskan pergi dari Madinah dan memilih tinggal di negeri Sam. Dia ingin melupakan segala kenangan bersama Nabi karena sangat membuatnya sedih ditinggal beliau. Bilal tinggal di Sam sangat lama, dan selama itu pula Bilal tidak pernah ke Madinah dan berziarah ke kubur Nabi. Hingga pada akhirnya di suatu malam di dalam tidurnya, Bilal bermimpi bertemu Nabi Muhammad. Di dalam mimpi itu Nabi bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sudah sangat keraskah hatimu? Sehingga engkau tidak mau lagi mengingatku, mendatangi kotaku, dan menziarahi kuburku. Apakah engkau sudah tidak mau lagi bersamaku wahai Bilal?" Bilal tersentak terbangun dari tidurnya. Dia menangis luar biasa. Tak pernah Bilal menangis seperti itu. Membuat semua keluarga bingung dan penasaran. Mereka bertanya, "Ada apa wahai Bilal?" Bilal terus-menerus menangis sepanjang hari, siang dan malam. Dengan gemetar, Bilal berkata, "Wahai saudara-saudaraku, baru saja aku bermimpi ditemui oleh Nabi Muhammad. Beliau bertanya kepadaku, 'Kenapa engkau pergi dari kotaku dan tak pernah mengunjungi makamku? Apakah kamu sudah tidak mau lagi bersamaku lagi hingga berkumpul nanti di surga? Apakah kamu sudah ingin meninggalkanku dan melupakanku wahai Bilal?' Sungguh-sungguh aku sekarang sedang merasakan takut yang luar biasa. Aku tidak ingin kehilangan Nabi untuk yang kedua kalinya." Maka semua keluarga Bilal pun menangis dan memberi saran agar Bilal pergi ke Madinah dan berziarah ke makam Nabi. "Wahai Bilal, sudah saatnya engkau mengunjungi Rasulullah. Sudah lama sekali engkau tidak ke Madinah." Maka pergilah Bilal ke Madinah. Dan sungguh, itu adalah perjalanan Bilal yang sangat indah baginya. Dalam hatinya Nabi Muhammad Rasulullah tidak mati. Beliau selalu hidup, dan Bilal akan menemui beliau. Bilal berjalan dengan tidak kenal lelah. Dari Sam menuju Madinah dia tempuh tanpa berhenti istirahat sekalipun.
Yang ada di benak Bilal hanyalah agar segera sampai di Madinah. Dan setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya Bilal sampai juga di Madinah. Sejenak Bilal melambatkan langkah lakinya. Bilal melihat ke kanan dan kiri, ke depan dan segala penjuru kota. Bilal mengingat semua sudut-sudut dan bangunan di mana di masa lalu dia selalu bersama Nabi. Ada di sana dan di sini. Semua yang ada di Madinah mengingatkan Bilal selalu bersama Rasulullah. Dan sampailah Bilal di rumah Nabi yang sekarang sudah menjadi makam Nabi Muhammad. Bilal pun mengucapkan salam 3 kali. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habiballah. Sambil tak berhenti menangis, karena sekian lamanya tidak berkunjung. Bilal terus berbicara seakan-akan dia sedang berbicara dengan Nabi. Lama sekali Bilal melakukan itu. Sampai-sampai Bilal tidak menyadari bahwa di belakangnya sedari tadi telah menunggu 2 orang laki-laki yang juga memiliki tujuan yang sama, yaitu berziarah ke makam Nabi. Hingga pada akhirnya, kedua laki-laki tersebut pun menepuk pundak Bilal seraya berkata, "Wahai Bilal, berdirilah, lihatlah siapa yang sekarang ada di belakangmu Bilal." Bilal pun berdiri dan menoleh, dan Bilal pun mengenal wajah keduanya yang tidak asing baginya. Bilal pun memeluk kedua sahabat lamanya itu, mereka adalah Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar pun berkata pada Bilal, "Wahai Bilal, lama sekali engkau tidak ke sini. Dan ada apa engkau menagis seperti itu? Baru kali ini aku menyaksikan tangisanmu yang seperti ini." Bilal menjawab, "Beberapa hari yang lalu, aku bermimpi. Rasulullah menemuiku. Beliau menegurku. Nabi berkata padaku, hatiku sudah sangat keras, sehingga sampai sekian lamanya aku tidak pernah menjenguknya. Aku takut berpisah dengan Nabi ya Abu Bakar." Mendengar itu, Abu Bakar menjawab, "Wahai Bilal, apakah engkau tidak mengetahui bahwa siapapun manusia yang pernah menangis karena Rasulullah, maka dia tidak akan pernah ditinggalkan oleh Nabi?" Maka Bilal tersenyum dan menyeka air matanya. Kemudian mereka pun larut dalam perbincangan karena sekian lamanya terpisahkan oleh jarak. Bilal tertunduk sejenak. Kemudian dia menjawab bahwa dia belum sanggup melakukan itu. Bilal masih sangat sedih. Suasana pun kembali hening. Di sela-sela keheningan, Abu Bakar berkata lagi pada Bilal, "Orang-orang iman di Madinah ini sangat merindukan suara azanmu. Begitupun Nabi Muhammad yang datang dalam mimpimu." Bilal tetap menggelengkan kepalanya, namun tiba-tiba tangannya merasakan sentuhan tangan kecil. Bilal menoleh ke belakang dan mendapati 2 anak kecil yang tampan dan lugu. Anak yang terlihat lebih besar berkata, "Wahai Bilal tukang azan kakekku, kami ingin sekali mendengar suara azanmu." Siapakah kedua anak laki-laki itu? Ikuti terus channel ini dengan like dan subscribe. Terima kasih telah menonton sampai akhir.